sikap tidak tulus dan kelicikan, muka senyum-senyum, tapi hatinya jahat. Jadi nggak boleh mempercayai orang kafir, ras seumur hidup. Orang-orang Kristen itu iya syaitan, setan. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana curhatan si Udin. Saya pendeta Saifuddin Ibrahim curhat karena dibohongi pendeta gitu ya. Dan kocak ya kalau sudah Udin katanya ya, itu memang entah dia itu ngomong apa gitu ya. Dia kadang ya memuji-muji umat Islam, kadang-kadang menyerang Kristen itu sendiri gitu ya. Karena memang apa ya, kalau Udin ini badut gitu ya, bikin hiburan bagi orang-orang yang tengah suntuk gitu ya, nonton si Udin ini bawaannya mau tertawa gitu ya. Karena apa? Ngomongnya itu tidak terarah, entah apa-apa dikisahkannya. Jadi bikin lucu gitu kamu muslimin ya. Nah, untuk para hamba Allah ya yang baru saja menjumpai channel ini ya, lalu menontonnya dan mensubscribe-nya, terima kasih. Saya pun ucapkan semoga Allah pun merahmati Akhi Uti ya, murahkan Akhi Uti dari segala urusan sebagaimana hari ini Akhi Uti memurahkan urusan saya dalam berdakwah. Dan juga untuk para hamba Allah yang sudah mendukung channel ini dari semenjak awal dibuat channel ini hingga detik ini masih juga mendukungnya, semoga Allah pun memurahkan Akhi Uti dalam meraih hidup, dalam berikhtiar ya, dan Allah pun makbulkan dari segala munajatnya, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang Akhi Uti usahakan. Barakallah, terima kasih Akhi Uti. Agar tidak berlama-lama, dan ini videonya. Salam. Jangan ngomong jagoan debat kalau sakit gigi tidak berani ngomong. Saya walaupun sakit gigi ngomong dan tetap melawan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berabad-abad, dimanapun kaum orang Kristen. Di situ mereka melakukan kekejian dengan mulut-mulut mereka, dengan kelakuan-kelakuan mereka hendak memadamkan cahaya kebenaran Saifuddin Ibrahim. Mereka mau menghancurkan budaya dan kearifan lokal di mana bangsa mereka menginjak. Anda dengar nggak apa yang mereka lakukan dan mereka tuntut pendatang baru di London adalah pantat Cina. Bahkan di atas menghina bangsa-bangsa yang ditempati dan didatanginya. Ini harus saya omongkan dan harus saya perkatakan. Sejak dini sebelum Indonesia dihancurkan oleh mereka. Jangan lupa sejarah.
Bagaimana mereka sedang menghancurkan Indonesia sekarang ini dengan provokasi-provokasi dan menjual Yesus Kristus. Mereka mau menghancurkan. Tapi saya yakin Indonesia tetap dijaga oleh Tuhan agar kaum itu tidak menipu rakyat Indonesia dengan menjual Yesus Kristus. Menjual, haleluya. Ya, kelihatannya memang menipu. Saudara-saudara, lenyapkan orang-orang yang pakai salib seperti Saifuddin Ibrahim. Kenapa? Bukan begitu, Bung. Bukan begitu caranya. Ya. Haleluya. Saya kira musuh saya yang komentar. Ternyata pengikut Yesus Kristus. Jadi, kurung di Saifuddin Ibrahim. Ya, dia itu jahat itu. Lihat Saifuddin yang ngomong itu. Maka semua yang pakai salib itu adalah orang-orang yang jahat. Seperti Saifuddin Ibrahim. Saya ini menyadarkan pendeta-pendeta. Kamu itu penuh dengan kedengkian. Kamu itu membenci orang lain. Anda melakukan tipu daya, tumpah ruah, mengacaukan dan merusak harta dan kekayaan orang lain. Itu Anda menganggap sesuatu biasa. Orang Kristen menuhankan manusia biasa yang bernama Yesus. Saya sedang mengajarkan, menyadarkan mereka bahwa kitab suci mereka itu pedomannya sangat menakutkan bangsa-bangsa. Ini keterlaluan ini bangsa. Bagaimana culasnya, liciknya orang-orang Yahudi. Kenapa? Binatang paling buruk. Binatang paling buruk itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu najis. Lah saya ini binatang. Dan saya, dan janda, waktu itu tidur dengan saya. Dan saya, dia tidur dengan janda di tempat WTS. Akhirnya dinyanyikan oleh Oma Irama, janda muda, jandanya para remaja, yang tiada merasa malu. Entah lagu apa, Dul Komeng. Dasar pemikiran Plukus Suntur. Boleh-boleh juga. Dan Yesus adalah Tuhan palsu. Yang kau puja itu Tuhan palsu. Halo, waras enggak? Woi, waras enggak kira-kira? Boleh-boleh juga. Enak aja saya melakukan memfitnah. Fitnah apa saya? Di mana saya memfitnah ataupun saya melakukan penistaan? Di mana letaknya itu? Halo? Mengajari kepura-puraan, sikap tidak tulus dan kelicikan. Muka senyum-senyum, tapi hatinya jahat. Jadi nggak boleh mempercayai orang kafir. Lah, orang-orang Nasrani itu
pada jahat, jual barang. Bagaimana bisa dipercaya, saudara-saudara? Bagaimana Anda percaya dengan begitu? 200.000 yang harga aslinya hanya 20.000. Pendeta, apa kalian nggak malu dengan cerita dan kisah itu? Bagaimana kejahatan yang dilakukan atas nama agama itu? Halo, waras nggak? Ampun, ampun. Waras nggak kalian mempercayai orang macam begitu? Saya tidak tahu apakah Anda ini masih waras atau tidak. Saya mengajak saudara-saudara untuk waras seumur hidup. Orang-orang Kristen itu iya syaitan, setan, dan menjadi jongos-jongos syaitan untuk melakukan segala perbuatan setan yang jahat itu. Sebagai kafir laknat adalah karena orang Kristen iya syaitan, setan. Sadar. Sudah sadar enggak orang-orang Kristen itu? Kamu telah diperalat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan setan yang penuh dengan kejahatan, tipu-tipu itu. Orang-orang Kristen itu tempat pemakaman umum, menang, nyoblos mayat. Rasain lo. Ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu, kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani, nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim, biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba, dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba, jadi syaraf otaknya sudah rusak. Demikian tadi musim ini. Yang mana si Udin sampai bernyanyi-nyanyi. Ternyata si Udin senang meniduri janda ya di tempat-tempat WTS ya, tempat-tempat lokalisasi. Jadi kekecewaan si Udin karena barang-barangnya dijual oleh orang Kristen sendiri ya, terus mengaku dia juga sering ditipu oleh para pendeta juga gitu ya. Jadi dia meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya ya, melalui channelnya ini dengan sarkas gitu ya, menyindir-nyindir. Nah, dari sinilah kita dapat mengetahui bahasanya ya, di dalam kekristenan itu
tidaklah seenak yang orang bayangkan, ya. Ketika baru-baru menjadi seorang murtadin, ya, baru-baru masuk Kristen, lalu menyerang Islam, ya, dengan mengaku mantan ustadz dan mengaku pernah haji lah segala macam, ya, hanya mengetahui Bismillah saja, itu sudah dianggap orang hebat bagi orang-orang Kristen. Nah, donasi akan mengalir, gitu ya, dari orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memusnahkan Islam ini dari muka bumi, dan mereka punya duit, wah, dengan getolnya mereka membiayai, kan begitu. Namun ketika sudah tidak produktif, sudah tidak berpengaruh pada umat Islam, maka akan ditinggalkan, ya, karena tidak mungkin mereka akan pelihara hewan, ya, pelihara ternak, tapi tidak dapat berkembang, tidak dapat bertelur, ya, pelihara ayam tapi tidak dapat bertelur, ya potong saja, kan gitu ya, tinggalkan saja. Nah, di sini Mas Udin jadinya curhat-curhat, entah apa-apa yang dicurhatkan, sampai bernyanyi-nyanyi, entah apa yang dinyanyi-nyanyikan. Bikin kita ngakak, bikin kita tertawa. Baik, kaum muslimin, terima kasih ya atas dukungannya. Semoga Allah merahmati akhi uti semua. Semoga Allah pun murahkan akhi uti dari segala urusan. Semoga Allah murahkan akhi uti dalam bermunajat kepada Allah, dan Allah pun murahkan akhi uti dalam meraih hidup, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uti beserta seluruh keluarga usahakan. Barakallah, terima kasih para hamba Allah, dan saya akan akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي دعوي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Once again, I try.